Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Sudarwin Kamur, SSI MPD, pengajar pada program studi pendidikan geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Di mana pada pengajaran kali ini mata kuliah yang saya bawakan adalah mata kuliah Geologi Dasar. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di program studi pendidikan geografi dengan jumlah SKS 3 SKS. Pada video pembelajaran saya kali ini, saya membawakan materi tentang jenis-jenis pergerakan lempeng, di mana materi ini merupakan materi lanjutan dari pertemuan minggu sebelumnya tentang tektonik lempeng. Pada jenis-jenis pergerakan lempeng yang terbagi menjadi 3, konvergen, divergen, dan transform. Tahap pembelajaran saya menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Kegiatan pembelajaran saya terdiri dari 3 tahapan yang diawali dengan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada saat pembelajaran, sebelum memulai perkuliahan, terlebih dahulu saya menyampaikan kepada peserta didik untuk berdoa tanpa melupakan absensi kehadiran. Selanjutnya saya menyampaikan tujuan dari perkuliahan di hari tersebut. Setelah selesai berdoa, saya mereview kembali pertemuan mata kuliah minggu sebelumnya untuk mengetahui kemampuan siswa terhadap mata kuliah minggu sebelumnya. Di perkuliahan saya juga senantiasa memotivasi siswa untuk belajar. Deskripsi singkat dari mata kuliah Geologi Dasar ini mempelajari tentang cabang-cabang geologi, tektonik lempeng, proses pembentukan batuan, dan proses-proses yang terjadi pada lapisan litosfer. Tujuan dari perkuliahan dan jenis-jenis pergerakan lempeng diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu memahami tentang jenis-jenis pergerakan lempeng, baik itu konvergen, divergen, ataupun transform. Demikian video pembuka yang bisa saya sampaikan. Mari kita saksikan video pembelajaran berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Duduk ya, kita masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Berdoa selesai. Oke, jadi adik-adik, saya absen terlebih dahulu terkait dengan kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir? Yang tidak hadir? Semua ya? Oke, jadi adik-adik, materi kita pada hari ini adalah tentang jenis-jenis pergerakan lempeng, di mana tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis pergerakan lempeng kita. Jadi diharapkan nanti setelah mengikuti pelajaran ini kalian mampu atau paham tentang jenis-jenis pergerakan lempeng. Ini materi adalah materi lanjutan dari pertemuan yang minggu sebelumnya. Minggu lalu yang kita pelajari tentang tektonik lempeng. Jadi lanjutannya adalah materinya tentang jenis pergerakan lempeng. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ya, ada yang lain? Ada. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun materi minggu lalu mengenai tektonik lempeng. Di sini ada teori Albert Wegener, di mana bumi terbentuk akibat adanya pergerakan lempeng sekitar 200 juta tahun yang lalu dan membentuk satu daratan yaitu daratan Pangea. Kemudian pada 180 juta tahun yang lalu, Pangea terbagi dua menjadi Eurasia dan Gondwana. Oke, kalau silakan berikan apresiasi. Jadi kita belajar ya. Nah, jangan hanya masuk kampus
pulang di kos tidur baru masuk kampus lagi besoknya ya, harus belajar ya. Oke. Teori lempeng. Jadi pada dasarnya seperti yang saya bilang di awal tadi, ada 3 macam arah pergerakan lempeng. Mulai dari pergerakan konvergen bahasa Inggris ya, atau di Indonesia kan artinya saling mendekat ya. Baik itu misalnya antara lempeng benua dengan lempeng samudra saling mendekat ya. Pergerakan ini ya. Selanjutnya adalah pergerakan apa? Saling menjauhi atau divergen ya. Divergen itu bagaimana yang saling menjauhi ya, saling menjauhi ya. Terus ada transform, saling bergesekan ya. Perlawanan arah ya. Nah, ini bisa dilihat gambarnya dengan jelas. Yang saling mendekati kira-kira di sini di mana? Ada yang bisa tunjukkan? Ya. Coba tunjukkan yang mana yang saling mendekat. Yang mana yang saling mendekat ini? Bisa ditunjukkan? Coba tunjukkan di situ. Tunjukkan ke teman-teman. Yang mana? Kita yang lagi ya. Tunjukkan yang mana? Ya. Bagus ya. Sudah tahu ya saling mendekat. Sekarang coba Nurdin tunjukkan yang mana yang saling menjauhi di sini. Coba tunjukkan. Yang mana yang saling menjauhi? Ya, betul ya. Ada yang satu. Ini apa ini? Kayak ini. Coba pojok ini apa yang begini? Saling menjauhi atau saling mendekat? Yang lain? Ya, silakan. Saling bergesekan. Nah, ini bisa saling bergesekan atau bisa saling menjauhi ya. Paham ya? Nah, ini terjadi pada samudra ya. Kalau ini terjadi pada lempeng benua ya. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, jadi penjelasannya. Yang pertama, pergerakan konvergen paling tidak itu memuat 4 hal. Yang pertama, pergerakan lempeng yang saling mendekat. Terus yang kedua, terjadi ketika lempeng bertemu satu sama lain. Jadi kalau tidak bertemu, pasti tidak mendekat kan? Nah, kalau orang bertemu pasti dekat ya. Paham ya? Oke. Selanjutnya dapat menyebabkan subduksi atau area penyusutan di mana satu lempeng tertekan di bawah lempeng lainnya. Area subduksi pada gambar ini itu terletak pada garis ini. Nah, ini disebut dengan area subduksi ya, atau area pertemuan lempeng. Biasanya di pertemuan ini itu akan dipicu panas. Kenapa bisa panas? Karena ada tekanan. Ada tekanan bisa melelehkan area sekitar sini dan terjadi magma. Nah, itulah kenapa bisa terbentuk magma. Bahkan kalau misalnya ada rekan-rekan yang berpeluang magma untuk keluar, maka bisa keluar jadi apa kalau keluar di permukaan sampai? Ungkapi ya. Terus yang keempat, ini produk yang dihasilkan adalah menghasilkan pegunungan seperti gambar ini, terus gempa bumi dan zona subduksi. Ya. Oke, sementara pergerakan divergen, pergerakan yang saling menjauh satu sama lain, ini terjadi banyak samudra ya, samudra. Biasanya terjadi di tengah lautan atau pada batas seling. Batas seling itu batas atau gunung tapi di lautan. Baik itu gunung atau misalnya berupa balon laut ya. Itu terbentuknya pada akibat dari pergerakan divergen. Terus yang ketiga, dapat menyebabkan pembentukan balon laut dan gunung api bawah itu sudah jelas tadi saya sebut. Contohnya dari ringan samping ya. Ini yang dalam ini, yang paling dalam itu disebut dengan balon laut ya. Pernah dengar istilah balon kan? Pernah siapa belum pernah dengar? Nah, pernah semua ini pelajaran geografi, kalau ada di SMA atau bahkan di SD pun disebut atau SMP. Nah, yang ketiga adalah pergerakan transform. Apa itu pergerakan transformasi atau transform ya, biasanya umumnya orang bilang, ada yang bilang transformasi, ada yang bilang transformasi, sama saja ya, transform itu versi Inggrisnya. Ini adalah pergerakan lempeng yang bergerak secara horizontal dan saling berselangan, jadi bisa saling bergesekan ya.
tadi sudah ditunjukkan sama teman kalian tadi. Terus terjadi di batas transformasi di mana dua lempeng bergeser satu sama lain, seperti gambar. Nah, ini saling bergesekan satu sama lain. Misal ada ini lapisannya, ini lapisan litosfer, ini astenosfer, saling bertemu, saling bergesekan. Terus menghasilkan gempa bumi dan patahan seperti contohnya adalah patahan San Andreas di California. Jadi kalau kalian nonton filmnya bagus ya. Sekali ini menjelaskan bagaimana terjadinya gempa di sana pada patahan San Andreas. Filmnya itu kalau tidak salah judulnya ada San Andreas juga ya. Yang menjelaskan sekali ada ini. Jadi pada dasarnya pergerakan lempeng itu terjadi di atas lapisan astenosfer ya, lapisan astenosfer. Ini kontinen itu lempeng apa kontinen? Lempeng benua ya, benua itu cenderung di atas ya. Terus ini mesin di oceanic itu adalah penghubung gunung atau batas-batas atau pantai laut di samudra ya. Ini adalah lempeng apa? Samudra atau benua? Ya, lempeng samudra ya. Harus dibedakan. Ini contohnya, misal pada lautan astenosfer ini adalah arus konvektif karena lautan astenosfer itu panas ya. Terus ini menghasilkan magma bisa keluar jadi pungung laut di atau pungung atau permata di samudra. Ini jelas ya. Ini yang saya bilang tadi di awal ada zona subduksi pada ada pergerakan konvergen. Ini yang disebut dengan zona subduksi tadi ya. Ada arus. Ini lempeng apa ini? Ya, jadi perlu diingat selalu yang bergerak ke bawah ketika dia bertemu dengan yang lempeng benua itu cenderung satu akan menunduk ke dalam, ya. Ke dalam. Ini adalah lempeng samudra, ini adalah lempeng benua, ya. Kira ini jelas. Ini yang bisa memicu terbentuknya gunung berapi. Terus ini kurang lebih sama. Jadi akibat dari pertemuan lempeng ini bisa memicu terjadinya apa? Yang umum biasa orang rasakan. Ya, gempa bumi. Ini sudah banyak terjadi, apalagi Indonesia ya. Indonesia terutama di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur itu semua. Kenapa bisa di sana sering gempa misalnya? Kenapa? Karena ada apa? Pertemuan lempeng apa kira-kira yang bertemu di sana? Kenapa bisa di daerah sana pun bakal banyak gunung berapi? Beda dengan kita di Sulawesi sampai ini. Yang ada kita cuma di daerah Sulawesi Utara. Kenapa bisa? Ada lempeng apa kira-kira? Lempeng Samudra Hindia atau Indo Australia disebut dengan apa lempeng? Ya, Eurasia. Paham ya? Ini efek dari gerak pertemuan lempeng. Ini lempeng benua, lempeng samudra. Ini gambarnya lebih jelas ya dibanding tadi. Ini panas menggerakkan. Ini kalau dia di samudra itu saling menjauhi. Terus yang satu kalau ketemu dengan lempeng benua, ini karena ada gesekan, makanya dia panas. Ini bisa melelehkan material ataupun ketika berada dapat ada tekanan. Bayangkan tangan kita saja yang kita gesek begini itu bisa panas. Kira-kira kalian begini tangan kalian panas tidak? Panas. Bayangkan dengan ini yang suhunya tinggi sekali, ya, ini suhunya tinggi sekali bertemu dengan tekanan yang tinggi, tentu di sini melepuh. Dan ini sebenarnya yang kalian pahami tentang bagaimana magma itu terbentuk. Ya. Oke, kita lanjut. Ini contoh-contoh pertemuan ada pergerakan lempeng. Mungkin ada yang bisa jelaskan, mungkin bisa tunjukkan kira-kira yang ini apa ini? Ismail, apa ini? Saling menjauhi, mendekat atau bergesekan?
saling menjauhi ya. Kalau yang saya tunjuk ini saling menjauhi atau saling mendekat? Atau bergesekan? Bergesekan. Nah, jangan ragu ya, itu bentuknya ya. Kalau yang ini saling ya, saling menjauh. Ini jelas ya. Apa yang terbentuk di sini kira-kira? Bisa? Apa? Tembak atau parung di lautan ya? Ada parung di pegunungan? Ada ya. Nah, terus yang ini di pertemuan ini kira-kira bisa terbentuk apa di sini? Ya, jelas. Kalian sudah mulai paham ya. Oke. Kita lanjut. Jadi ini posisi negara kita terhadap lempeng di permukaan bumi. Pertama ada di Australia. Nah ini kita, ini Indonesia ya yang di kali merah. Harapannya dia bergerak ke atas. Dan lempeng yang satu kita adalah lempeng Eurasia. Kita ini ketemu. Makanya saya bilang tadi, Pulau Sumatera dan Jawa, terus Bali dan sekitar yang posisinya ada di selatan, ini sangat rawan akan gempa bumi. Ya. Bagaimana posisi kita dengan Sulawesi? Nah ini Sulawesi. Ya. Kita juga rasakan gempa bumi, bukan berarti kita tidak rasakan gempa bumi. Karena gempa bumi itu ada banyak faktornya. Bisa saja terjadi mungkin karena ledakan yang tinggi atau misalnya longsor, dan tentu yang paling penting adalah pergerakan listrik atau patahan, itu bisa. Ini gambarnya di mana pada lempeng Samudra Hindia itu bergeraknya ke arah utara, sementara lempeng Eurasia itu bergeraknya ke arah selatan. Ya. Nah, ini tadi saya bilang. Nah, kita Sulawesi yang ini ya. Kita ada patahan, ini yang garis ini namanya patahan. Beberapa tahun yang lalu pernah kalian menonton berita ada gempa di mana itu di Palu kan? Nah ini karena ada patahan ini. Nah ini bilang sesar Palu Koro. Bahkan gempanya kalau tidak salah kita rasakan juga dulu waktu gempa ya, meskipun tidak sekuat orang yang di dekat sini. Jadi kalau kita misalnya ada gempa di sini, kita bisa saja merasakan ini, merasakan yang ada di Sulawesi, bisa saja merasakan gempa, tapi tidak sekuat orang yang dekat dengan titik-titik gempa. Oke, kita lanjut. Nah, saya kira cukup. Saya sudah bagikan video di kalian untuk kalian diskusikan, nanti akan dipresentasikan, jadi kalian akan diskusi kelompok. Silakan saya kasih waktu untuk kalian diskusi selama beberapa menit untuk nanti kalian presentasikan. Silakan diatur kursinya. Amati videonya, nanti sebentar kalian jelaskan atau presentasikan, perwakilan dari kalian untuk menjelaskan atau mempresentasikan apa yang kalian bisa jelaskan dari situ tentang pergerakan lempeng. Silakan. Nanti dicatat kalau perlu dicatat atau misalnya perlu dibuat tulisan untuk dibacakan tidak apa-apa. Kalau mau menjelaskan langsung silakan. Kabarin ke saya jika sudah siap ya. Nah, jadi kelompok satu sudah siap ya. Ya silakan kelompok satu. Siapa yang mau dituju? Nah, silakan. Silakan teman. Baik, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok satu akan menjelaskan apa hasil diskusi kami tadi mengenai video yang sudah ditonton. Di mana di sini setelah mengamati video tersebut kami menemukan bahwa ada 3 pergerakan lempeng. Yang pertama itu ada pergerakan konvergen, di mana pergerakan ini memuat 4 hal. Yang pertama itu pergerakan lempeng yang saling mendekat. Yang kedua terjadi ketika lempeng bertemu satu sama lain.
ketiga, dapat menyebabkan subduksi atau penyusutan di mana satu lempeng tertekan ke bawah lempeng lainnya. Yang keempat, menghasilkan penyumbungan gempa bumi dan gunung api di bawah laut. Yang kedua, ada pergerakan divergen, di mana pergerakan ini memuat tiga hal, yaitu yang pertama, pergerakan lempeng yang menjauh satu sama lain. Yang kedua, biasanya terjadi di tengah lautan atau pada batas reef. Ketiga, dapat menyebabkan pembentukan paru laut dan gunung api bawah laut. Contohnya adalah reef di tengah Atlantik. Selain itu, pergerakan ini juga menyebabkan timbulnya laut baru atau laut merah karena gerakan saling menjauh antara benua Afrika dan daratan Arab. Oke, contohnya ya. Selanjutnya ketiga itu ada pergerakan transformasi, memuat tiga hal. Yang pertama itu pergerakan lempeng yang bergerak secara horizontal dan saling bersilangan. Selanjutnya ada terjadi di batas transformasi di mana dua lempeng bergeser satu sama lain atau bergesekan. Yang ketiga, menghasilkan gempa dan patahan seperti patahan San Andreas di California. Oke, berikan apresiasi. Oke, selanjutnya Anda siap lagi presentasikan apa yang hasil diskusi kalian? Silakan di kolom kedua. Siapa? Siapa yang bisa dipresentasikan? Nah, silakan. Bentuk pembunyi yang terjadi pada batasan lempeng konvergen itu diantaranya lempeng samudra yang bertemu dengan lempeng samudra akan membentuk rangkaian gunung api yang arahnya sejajar dengan alam. Contohnya itu di pegunungan Filipina dan Jepang dan lempeng samudra Pasifik dan lempeng Eurasia. Kemudian jenis pergerakan lempeng divergen atau saling menjauh. Contohnya itu akan terbentuk pegunungan yang saling menjauh atau dapat dilihat dalam bagian samudra. Dalam samudra. Kemudian jenis pergerakan sesar mendatar atau transformasi. Oke, silakan berikan apresiasi ya. Kemudian sudah siap? Ya silakan. Ya Afdal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan konvergen adalah terjadinya kedua lempeng tektonik bergerak menuju satu sama lain. Ada tiga jenis pergerakan. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, silakan berikan apresiasi. Oke, jadi tadi sudah kalian paparkan semua hasil diskusi kalian. Saya kira kalian sudah paham tentang materi yang kita pelajari tentang jenis pergerakan lempeng. Sebelum saya akhiri perkuliahan, mungkin ada yang mau bertanya, silakan saya berikan kesempatan. Ya, silakan satu-satu ya. Anissa dulu, silakan Anissa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini saya ingin bertanya mengenai dampak apa yang ditimbulkan dari adanya pertemuan lempeng di Indonesia Tenggara. Oke. Nah, jadi pertanyaan saya tentang dampak apa yang ditimbulkan akibat pergerakan lempeng di Indonesia. Dari kalian mungkin ada yang bisa jawab? Saya kasih kesempatan. Silakan, Ujang mungkin bisa menjelaskan dampak apa yang terjadi akibat pergerakan lempeng di Indonesia. Kira-kira dampaknya apa? Bisa? Ada yang bisa? Apa? Gempa bumi.
Ya, akhir Pak Bumi ada yang bisa tambahkan? Ya, silakan. Ya, tentunya belum berapa. Ada lagi yang bisa tambahkan? Hah? Ada lagi? Ya, jadi dampak-dampaknya itu akibat dari pergerakan lempeng di Indonesia itu seperti yang saya bilang tadi, Eurasia dan Indo-Australia atau Australia ketika itu bertemu, maka di pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur itu semua rawan akan gempa bumi seperti ini. Terus yang kedua, munculnya gunung berapi. Nah, kalau gempa kita rasakan. Maka kalau gempanya kuat dan bisa memicu terjadinya tsunami. Dampak siang. Atau misalnya bisa juga terjadi longsor bawah laut. Itu bisa terjadi. Ya. Terus ada lagi yang bertanya? Silakan. Ya, silakan. Oke. Jadi dia tanyakan apa dampaknya lempeng yang saling berjauhan. Di teori kita tadi sebenarnya saya sudah jelaskan bahwa dampak yang pertemuan lempeng yang saling menjauh itu yang saling menjauh. Kalau yang saling mendekat itu ada ya, seperti tadi yang Eurasia dan Indo-Australia, Australia itu bertemu ya. Nah, bertemu jelas. Silakan yang bertanya. Ya, cukup ya. Saya kira materi kita pada hari ini cukup. Ada yang bisa simpulkan pertemuan kita pada pagi hari ini? Silakan. Ada yang lain mungkin? Ya silakan. Ya silakan Iqmal. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan. Berdiri ya, sudah jadi temanmu ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya berikan. Jadi yang bisa saya simpulkan dari materi hari ini terkait tentang jenis-jenis pergerakan lempeng. Pergerakan lempeng adalah fenomena penting dalam geologi yang mempengaruhi pembentukan gunung berapi, gempa bumi, dan pembentukan laut secara luas. Nah, dari fenomena ini terdapat 3 macam arah gerak lempeng. Yang pertama itu pergerakan konvergen. Pergerakan konvergen ini adalah pergerakan dua lempeng yang saling mendekat hingga bertabrakan. Fenomena yang terjadi abduksi, area di mana dua lempeng bertemu yang membentuk deretan gunung berapi dan gempa bumi. Contoh dari pertemuan pergerakan konvergen ini adalah pertemuan lempeng India dan lempeng Eurasia yang menghasilkan jalur pegunungan Himalaya. Kemudian yang kedua adalah pergerakan divergen. Pergerakan divergen adalah pergerakan dua lempeng yang bergerak menjauh satu sama lain. Hal ini menyebabkan pembentukan palung laut dan juga gunung api bawah laut. Contohnya adalah rift di tengah Atlantik. Kemudian yang terakhir adalah pergerakan transform. Pergerakan transform adalah pergerakan lempeng yang saling bersilangan atau bergesekan. Nah, pergerakan ini mengakibatkan terjadinya gempa bumi serta patahan. Contohnya bisa kita lihat pada patahan San Andreas di California. Terima kasih. Sekarang ada yang menambahkan? Ya silakan. Baik, terima kasih untuk yang sudah diberikan. Jadi penyebab pergeseran lempeng itu diakibatkan oleh massa di dalam mantel bumi. Setelah itu penyebab aktivitas lempeng itu bisa diakibatkan oleh massa asteroid, massa Lapisan astenosfer ya. astenosfer atau massa litosfer. Jadi lipatan yang diperlukan ini bisa diibaratkan sebagai puzzle jigsaw yang dimana ada 3, yaitu yang pertama saling menjauh, yang kedua saling bertumbukan, yang ketiga saling bergeseran. Terima kasih. Oke, beri apresiasi untuk teman-teman. Jadi tadi sudah disimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini tentang jenis pergerakan lempeng. Minggu depan kita akan pelajari materi lanjutan dari materi hari ini, yaitu gempa bumi dan mitigasinya. Nanti saya kira materinya di grup, silakan kalian mempersiapkan diri untuk pertemuan minggu depan. Untuk saya akhiri, saya sampaikan kepada adik banyak belajar ya, banyak belajar, terus kembangkan diri karena orang-orang sukses di negeri ini tentu orang-orang yang belajar ya, bukan orang yang berdiam diri saja. Cukup dari saya akhiri. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.